Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Sungguh bersuka cita kalau kita boleh berjumpa kembali dalam channel YouTube Pendeta Andre Rainer Milovan Ishak. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kekal di sorga, Allah pemilik kehidupan kami, yang menganugerahkan kami semua sukacita, damai sejahtera, kekuatan, pengharapan di dalam iman. Dan olehnya kami terus ada di dalam sukacita iman di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau semakin diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya sukacita di dalam Tuhan semakin bertambah-tambah, dan sukacita ini akan menjadi berkat juga bagi orang lain. Anugerahkan hikmat dan pengetahuan yang berasal daripada-Mu Tuhan, supaya kebenaran yang kami dengarkan, kebenaran itu pula yang kami perkatakan, kami lakukan di dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saat ini saudara-saudaraku, kita akan membaca dari satu bagian kitab-kitab yang terdapat dalam kitab Taurat, yaitu kitab Bilangan, pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Kitab Bilangan 9 ayat 15 sampai ayat 23 tentang tiang awan memimpin perjalanan Israel. Beginilah firman Tuhan. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Saudara-saudara, seorang murid berbicara dengan gurunya. Ia bertanya, "Guru, bisakah engkau tunjukkan di mana jalan menuju sukses?" Sang guru terdiam sejenak tanpa mengucapkan sepatah kata. Tapi kemudian sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan. Murid itu segera berlari menyusuri jalan yang ditunjukkan sang guru. Ia tak mau membuang-buang waktu lagi untuk meraih kesuksesan. Setelah beberapa saat melangkah, tiba-tiba ia berseru, "Hah? Ini jalan buntu." Benar, di hadapannya berdiri sebuah tembok besar yang menutupi jalan. Ia terpaku kebingungan. Barangkali aku salah mengerti maksud dari sang guru. Kembali murid itu berbalik menemui sang guru untuk bertanya lagi kepada gurunya, "Guru, yang manakah jalan menuju sukses itu?" Sang guru
tetap menuju ke arah yang sama. Murid itu kembali berjalan ke arah itu lagi. Namun yang ditemuinya tetap saja sebuah tembok yang menutupi. Ia berpikir, jangan-jangan ini hanya gurauan, candaan dari sang guru. Dan murid itu pun merasa dipermainkan. Emosi dan dengan penuh amarah ia menemui sang guru. Guru, aku sudah menuruti petunjukmu, tetapi aku temui adalah sebuah jalan buntu. Aku tanyakan sekali lagi padamu, yang manakah jalan menuju sukses? Kau jangan hanya menunjukkan jari saja, bicaralah. Sang guru akhirnya berbicara dan dia berkata, disitulah jalan menuju sukses. Hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu. Naiki dan lewatilah, dan engkau akan melihat jalan sukses di sana. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, seberapakah dari kita yang mungkin mengalami hal yang sama dengan sang murid? Dan ada seberapa dari kita yang kemudian mendongkol mengeluh atas apa yang terjadi? Atau mungkin sebagian dari kita yang tidak percaya dan menganggap, ini hanya sebuah candaan atau gurauan. Bagaimana mungkin ini adalah jalan sukses? Mungkin juga ada dari kita yang kemudian menyerah dengan hambatan daripada sebuah kesuksesan yang akan diraih dari sebuah perjalanan yang penuh dengan tembok-tembok tinggi dan tebal dalam kehidupan ini. Olehnya saudara-saudaraku, saat ini kita akan belajar tentang bagaimana berjalan dengan taat karena mendengar dan melakukan perintah titah Tuhan. Sebuah perjalanan yang juga tidak mudah, penuh dengan tantangan. Tapi yang paling utama adalah keberhasilan, kesuksesan dari perjalanan yang berat itu. Sehubungan dengan hal itu, maka tema perenungan kita saat ini adalah berjalan menurut titah Tuhan. Suatu perenungan yang didasarkan pada perjalanan bangsa Israel setelah mereka dibebaskan dan dilepaskan oleh Tuhan dari Mesir. Ini bisa kita lihat dalam teks saat ini, yaitu di salah satu kitab Taurat, yaitu kitab Bilangan. Kitab Bilangan berdasarkan namanya dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Inggris, yaitu Numbers. Sedangkan dalam bahasa aslinya kitab Bilangan ini disebut dengan Bemidbar, yang mempunyai pengertian di padang gurun. Kita harus tahu bahwa semua kitab Taurat yang namanya dalam bahasa asli selalu diambil dari kata pertama, ayat pertama kitab yang dimaksud. Berbicara tentang arti nama ini, yaitu Bemidbar, maka ini akan membawa kita memahami dengan jelas bagaimana keadaan orang Israel yang sesungguhnya. Bahwa setelah mengalami kemenangan atau kelepasan dari bangsa Mesir, maka Tuhan membawa mereka ada di padang gurun. Setidaknya ada beberapa padang gurun yang menjadi tempat orang Israel menetap berdasarkan kehendak Tuhan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Di antaranya adalah padang gurun Sin, padang gurun Sinai, dan padang gurun Paran. Dan melalui teks dalam Bilangan 9 ayat 15-23, kita diberitahukan bahwa orang Israel saat itu sedang berada di padang gurun Sinai. Kita bisa melihat teks pada ayat yang pertama dari pasal 9 ini. Di padang gurun Sinai inilah kemudian kita mengetahui bahwa kemah suci didirikan di sana, ayat yang ke-15. Apa itu kemah suci? Dan untuk apa didirikan? Kemah suci adalah tempat pertama di mana bangsa Israel beribadah sebagai bangsa. Berbentuk 4 persegi panjang dan memiliki ukuran sekitar 13,7 meter kali 4,5 meter kali 4,5 meter. Kemah suci terbuat dari 10 helai tenda yang terbuat dari kain lenan berwarna ungu tua dan kain ungu muda, serta kain kermisi dalam catatan Keluaran 26 ayat 1 serta Keluaran 36 ayat 8. Hal ini menandakan bagaimana Allah berdiam di antara mereka yang menjadi tempat khusus untuk beribadah dan melakukan pengorbanan dalam perjalanan mereka dari Gunung Sinai ke tanah perjanjian. Kemah suci yang berarti tempat kudus dapat dibawa-bawa dan merupakan tempat Allah bersemayam di tengah-tengah bangsa Israel di padang gurun. Kemah suci
masih tetap dipakai cukup lama sesudah bangsa Israel memasuki dan menetap di tanah Kanaan. Pada zaman hakim-hakim, kemah suci berada di Shilo. Kita bisa membaca dalam Yosua 18 ayat 1. Pada masa pemerintahan Raja Saul berada di Nob, 1 Samuel 21. Juga dalam catatan Markus 2 ayat 25 sampai 26. Dan di kemudian hari berada di Gibeon, 1 Tawarik 16 ayat 39. Lalu akhirnya ditempatkan oleh Raja Salomo di dalam bait suci, 1 Raja-Raja 8 ayat 4. Kemah suci dibuat atas perintah Allah melalui Musa agar Allah diam di tengah-tengah bangsa Israel dan sebagai tempat mereka beribadah, serta dibuat dari berbagai bahan-bahan yang dipersembahkan oleh bangsa Israel secara sukarela. Keluaran 25 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Allah kemudian menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan untuk melaksanakan pembangunan kemah suci, serta mereka juga dibantu oleh pengerja-pengerja ahli lainnya dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 6, Keluaran 35 ayat 30 sampai 36 ayat yang pertama. Di dalam kemah suci terdapat ruang kudus dan ruang maha kudus yang dipisahkan oleh tabir. Keluaran 26 ayat 33 sampai 34. Juga Ibrani 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Di dalam ruang kudus terdapat kaki dian dan meja roti sajian. Sedangkan di ruang maha kudus terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Ibrani 9 ayat 2 sampai 4. Olehnya saudara-saudara, mari kita lihat sejenak bagaimana bentuk kemah suci itu melalui video 3 dimensi yang berikut, yang saya ambil dari channel YouTube-nya Andrew Suryadi, yang linknya nanti akan ditempatkan di deskripsi channel saya. Dan juga kita bisa melihat di dimensi gambar tentang kemah suci bersama dengan kemah-kemah orang Israel berdasarkan suku-sukunya, dapat kita melihat di layar saudara-saudara.
Dari apa yang kita lihat tentang kemah suci yang dibuat dan kemudian didirikan oleh Musa dan kaum Lewi, maka kita melihat betapa luar biasa teraturnya tempat-tempat kediaman orang Israel berdasarkan sukunya, bahkan tercatat dengan jelas berapa jumlah mereka. Bahkan hal menarik yang dapat kita lihat sekilas, kemah suci sebagai kehadiran Allah dikelilingi oleh kemah-kemah suku Israel. Bentuknya adalah seperti salib. Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, dari Kisah Bilangan 9 ayat 15 sampai 23 ini, setelah kita memahami untuk apa itu kemah suci, maka kita melihat teks di saat ini pada ayat 15, bahwa ketika kemah suci itu berdiam di satu tempat, maka kemuliaan Allah hadir di sana. Ada di tempat itu. Kehadiran Allah ditandai dengan awan ha'anan yang menutupi kemah suci itu. Dan ketika malam sampai pagi, maka awan itu kelihatan seperti api, es dalam terjemahan bahasa aslinya. Bagi orang Israel, awan dimaknai sebagai tanda kemuliaan dan kekaguman, serta tempat kediaman atau tempat tinggal Allah. Tak bisa membandingkannya dengan Mazmur 68 ayat 4. Awan juga sebagai tanda kehadiran Allah, Ibraninya Shekinah. Sedangkan api bukan hanya sekedar dimaknai sesuatu yang menghanguskan, tapi juga sebagai lambang kekudusan Allah dan murkanya terhadap dosa. Kita bisa membandingkannya dalam Yesaya 66 ayat yang ke-15. Kehadiran Allah yang ditandai dengan awan yang menyelubungi, menutupi, atau dalam terjemahan aslinya kisah, kemah suci ini membawa orang Israel untuk taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan, terhadap apa yang Tuhan titahkan, yaitu untuk tinggal, menetap, berkemah berdasarkan kehendak Tuhan. Dan apabila awan itu naik, alot, maka orang Israel pun harus taat, berangkat, berjalan menurut kehendak Allah. Entah itu mungkin perjalanannya sebulan, atau 1 minggu, bahkan 1 hari. Di sini kita mendapati bagaimana melalui teks ayat terakhir dikatakan bahwa atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Apakah ini dimaksudkan dengan titah Tuhan dalam teks asli? Titah di sini adalah perintah dari kata pi yang berasal dari kata p, yang juga dapat diartikan sebagai pernyataan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan atau menurut kehendak Tuhan. Dan karenanya maka yang mendengar harus seia sekata untuk melakukannya. Dan karenanya maka yang mendengar harus melakukannya dengan setia. Seperti ketika orang Israel diam, ketika orang Israel tinggal, ketika orang Israel berkemah, maka mereka harus memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Kata memelihara dari teks asli syamaru dari kata syamar, yang dapat juga diartikan menjaga kemah suci serta memegang perjanjian, yakni mengikuti perintah Tuhan tentu saja. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan demikian maka ada beberapa poin penting dalam refleksi kehidupan kita sebagai orang percaya melalui bacaan saat ini, yaitu pertama, apakah kita sudah mendirikan kemah suci Allah? Suatu tempat di mana Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ataukah kita terlalu sibuk dengan kemah-kemah kita sendiri, terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri, hanya untuk kemuliaan diri kita semata, dan akhirnya Tuhan terlupakan dalam setiap cerita indah keberhasilan kita, yang tanpa kita sadari bahwa capaian-capaian keberhasilan kita sebenarnya bukan tentang siapa kita, tapi semua tentang Dia, Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ingatlah selalu perkataan Tuhan ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang diungkapkan Matius 6 ayat 33. Hal yang kedua, dengan apa yang dibahasakan di bagian pertama tadi, maka kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang harus terus-menerus mencari Tuhan. Bukan hanya pada pelatarannya, tapi juga harus ada dalam hadiratnya. Kalau pada masa kemah suci dan bait Allah umat hanya bisa ada dalam pelataran, maka sekarang
jauh daripada itu, yaitu kita bisa masuk ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Tentu saja dengan memperhatikan kehidupan, yakni tubuh. Dan itu berarti seantero kehidupan kita yang adalah kemah sucinya Allah, baitnya Allah. Oleh karenanya, kehidupan orang percaya harus tetap hidup kudus. Karena tubuh kita adalah bait kemahnya yang kudus. Kita mengingat apa yang dikatakan Ibrani 12 ayat 14. Dan tanpa kekudusan, tak seorang pun dapat melihat Allah. Hal yang ketiga, jangan pernah ragu, khawatir dan cemas atas setiap hidup yang dijalani. Karena kita dijaga bahkan dipeliharanya dengan kasih setianya. Mengingat tiang awan dan tiang api atas hidup orang Israel membawa kita terus percaya dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kita pun dijaga dan dipelihara olehnya. Dalam segala musim kehidupan yang dialami oleh kita, Tuhan ada dan tetap akan ada bagi kita di saat siang hari, juga malam hari, bahkan lebih daripada itu, yakni di setiap hari-hari hidup kita. Hal yang keempat, ketaatan kepada Tuhan diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam setiap rancangan dan tindakan-tindakan hidup kita. Ketaatan ini adalah sesuatu yang total, berserah dan percaya kepada kehendaknya. Tiada keraguan sedikit pun atas jalan hidup yang diatur oleh Tuhan. Dengan kata lain, biarlah Tuhan yang mengatur dan pegang kendali atas hidup kita. Sehingga ketika Tuhan katakan berjalan, maka kita harus berjalan. Ketika Tuhan katakan berhenti, maka kita harus berhenti. Ketika Tuhan katakan bersabar, maka kita harus bersabar. Bahkan ketika Tuhan katakan tidak, maka kita harus percaya cara Tuhan mengatur dan mengendalikan langkah-langkah kehidupan kita. Waktu Tuhan itu memang terkadang cepat, tapi juga terkadang lama. Bahkan sangat lama. Seperti yang dialami oleh orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Hal ini mengingatkan sekaligus mengajarkan kepada kita untuk terus bersabar, berjuang, dan hidup dalam ucapan syukur. Karena terkadang ada waktu yang cukup lama untuk menunggu kelahiran seorang bayi dalam kehidupan rumah tangga kita. Terkadang ada waktu yang lama yang kita tunggu untuk sebuah promosi jabatan, keberhasilan dalam karir, keberhasilan dalam setiap usaha. Terkadang ada waktu yang lama untuk menunggu perubahan, pertobatan dari orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan setiap hari. Terkadang ada waktu yang lama untuk pasangan yang akan menjadi pasangan hidup kita, yang datang dan berkata, "Will you marry me?" Terkadang juga ada waktu yang terasa cepat ketika kita baru saja dilantik, tiba-tiba kita sudah diganti. Baru jadian, tiba-tiba sudah diputusin. Saudaraku, ingat ungkapan firman saat ini. Ketika Tuhan katakan berangkat-berangkat, berkemah-berkemah. Sambil apa? Sambil mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Dengan demikian hal ini akan membawa kita untuk tetap hidup benar dan tidak cemar saat hal-hal yang kita harapkan belum, bahkan tidak terwujud. Bahkan sesuatu yang kita dapatkan tiba-tiba dengan cepat menghilang. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, karena Dia mengenal kita lebih dari diri kita sendiri mengenal siapa kita. Hal yang kelima dan yang terakhir, hidup adalah sebuah perjalanan di dunia ini. Maka tetaplah berjalan berdasarkan kehendak Tuhan dan bukan mengikuti kata hati dan kepikiran kita. Apalagi kemudian
terpengaruh dengan kehidupan orang lain yang berjalan tanpa Tuhan, dan kemudian kita berjalan bersama mereka menuju kepada kebinasaan. Ingatlah selalu bahwa selaku orang percaya harus selalu mengingat perintah Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Ingatlah selalu bahwa orang percaya harus terus mengikuti GPS-nya Tuhan dan terus berjalan bersama dengan Tuhan agar tidak tersesat sampai pada tujuan dan sampai pada tujuan dalam karya selamatnya, serta menikmati berkat yang telah disediakan. Sebab tanah perjanjian itu berlimpah susu dan madu. Itulah janji Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur kami Tuhan, kalau saat ini kami diingatkan oleh kebenaran firman ini. Bawalah kami dalam kepikiran, bahkan dalam tindakan-tindakan hidup, untuk terus patuh, taat, setia, mendengar apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, agar kami berjalan dalam kebenaran-Mu, tidak berjalan jauh, menyimpang dari kehendak dan kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga kegagalan-kegagalan seringkali ada dalam perjalanan kehidupan kami dan membuat kami menyerah, putus asa. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan, berjalan bersama dengan-Mu, maka akan senantiasa ada kekuatan, pengharapan, keselamatan, keberkatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau firman yang hidup. Sungguh kami diberkati. Amin.